Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat kesehatan untuk kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran siang hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk selanjutnya, kehadiran kalian ini yang di Zoom meeting ini berarti dianggap kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan nanti pengumpulan hasil kerja bisa melalui email guru, terutama yang Google Form, dan yang LKPD-nya dikerjakan di lembaran, kemudian dikumpulkan melalui WA guru, nanti difoto. Itu. Dan untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk bilangan-bilangan yang besar. Dan kegunaan lain pada bilangan berpangkat itu adalah dalam perhitungan jumlah penduduk, misalkan seperti di Indonesia. Di Indonesia itu pertumbuhan penduduknya sangat cepat, ya, sehingga dibutuhkan menuliskan jumlah secara ringkas, dan itulah manfaatnya mempelajari bilangan berpangkat. Kalian jangan berpikir materi ini sulit, karena kalau pikiran kita bilang sulit, nanti maka yang kita temui pun akan sulit. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau pelajaran matematika itu, terutama bilangan berpangkat, itu adalah pelajaran yang mudah dipahami. Dalam bilangan berpangkat yang kita pelajari kemarin itu adalah perkalian berulang dengan angka yang sama pada perkalian sebanyak n. Dan untuk kali ini, materi kali ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini yang kita pelajari tujuannya adalah untuk supaya kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat operasi yang melibatkan bilangan berpangkat bulat. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, kalian bisa menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya. Salah satu permasalahan di Indonesia itu adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap saat, seperti yang tadi Ibu bilang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia itu terus bertambah setiap saat, dan itu ada banyak faktor penduduk, diantaranya adalah kematian, kelahiran, dan migrasi. Nah, untuk menghitung jumlah penduduk satu daerah digunakan rumus tertentu, salah satunya melibatkan operasi bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif, di mana bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, bilangan real, M, N yang merupakan bilangan positif, dan A, B di sini adalah bilangan basis, sedangkan M, N-nya adalah bilangan eksponen atau pangkat. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Kalian cermati kegiatan pertama ini. Jika A bilangan bulat serta M dan N bilangan bulat positif, berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak M faktor kali A kali A sebanyak N faktor sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka dapat disimpulkan bahwa sifat pertama dari kegiatan pertama yang biasa diamati dari kegiatan pertama ini adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sekarang lanjut ke kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua, jika A bilangan bulat selain 0 serta M dan N bilangan bulat positif dengan M lebih besar dari N, bukan sifat kedua adalah A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kegiatan ketiga, sifat 3, yaitu A dipangkatkan M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N.
untuk kegiatan 4. Kegiatan 4 yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini untuk sifat yang keempat. Untuk sifat yang kelima, untuk sifat yang kelimanya, bukan bahwa untuk sifat kelima pada sifat bilangan berpangkat berlaku A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini untuk sifat yang kelima. Ketinggian, ada permasalahan yaitu ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi, M per S kuadrat, ini satuannya ya, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk benda sampai jatuh ke tanah. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat atau meter per detik kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, penyelesaian dari soal seperti ini, G sama dengan 9,8 meter per sekon, diperlukan waktu 10 detik. Ini rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan setengah kali 9,8 meter per sekon dikali 10 S pangkat 2 sama dengan setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat kali 100 S pangkat 2. Nah, 100 ini dari 10 pangkat 2. S kuadratnya dari mana? Dari S pangkat 2. Ya. Jika dilanjutkan maka setengah kali 9,8 meter kali 100 S kuadratnya sama dengan terjadi tinggi gedungnya berapa? Gedungnya adalah 490 meter. Oke. Nah, itulah penjelasan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang kalian ini karena datang sama yang gabung nanti, yang tadi gabung itu ya, dihitungnya satu kelompok. Sekarang dibagi kalian kelompok dan mengerjakan LKPD-nya. Udah Bu. Ya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Terus Bentuk bilangan berpangkatnya 5 pangkat 5. Nilainya 3125. ya, terus 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 4. Bentuk bilangan berpangkatnya 4 pangkat 7. Nilainya 16.384. Negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 4. Bentuk bilangan berpangkatnya negatif 5 pangkat 7. Nilainya negatif 78.125. Nilainya 64. Negatif 4 pangkat 5. terus Uraian tahap 1, 3 kali negatif 4 dikali sebanyak 5 faktor. ya, Uraian tahap 2-nya dalam kurung 3 kali 3 sebanyak 5 faktor. Dikali negatif 4 kali negatif 4 sebanyak 5 faktor. Bentuk akhirnya 3 pangkat 5 dikali negatif pangkat 5. terima kasih untuk kelompoknya Rista dan Risma 3L ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus sekali. Sekarang ke kegiatan 4 ya. Kegiatan 4. Naila sudah belum Naila? Kelompok Naila.
Sudah. Kirim pakai WA-nya siapa? Email. Oh, di email. Perpangkatan pada pembagian bilangan 6 banding 2 pangkat 3. Uraian tahap 1 6 bagi 2 dikali sebanyak 3 faktor. Ya. Uraian tahap 2 6 kali 6 sebanyak 3 faktor dibagi 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Bentuk akhirnya 6 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3. Ah, Nilainya 216 bagi 8 sama dengan 27. ya, terus 24 sama dengan 243. ya. Ya. Terus yang tugas aktivitas 2. Sebuah papan tulis berbentuk persegi dan mempunyai panjang untuk 10,5 dm. Berapa milimeter luas papan tulis tersebut? Diketahui S sama dengan 10,5 dm sama dengan 1050 mm. Ditanya luas, jawab luas sama dengan S2 L sama dengan 1500 mm pangkat 2. L sama dengan 102 500 mm. 2. Jadi luas papan tulis tersebut 1.102 1 juta bacanya. 1.102. 1 juta. Jadi luas papan tulis tersebut 1.102 1.102.500 mm persegi. persegi. Oke. Berarti kesimpulan pada aktivitas 1 apa, Men? A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Ya. Nomor 2 A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi M. Ya. Baik. Nomor 3 Hah? dalam kurung A pangkat Gimana M apa? Lah kamu kok tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali M. Ya. Terus Dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nomor 5 kurung buka A bagi B tutup pangkat M sama dengan AM. A pangkat M bagi B pangkat M. untuk kesimpulan yang pertama. Salwa, bisa menyimpulkan untuk kesimpulan kedua, Salwa? Enggak, Bu. Bisa? Untuk yang lainnya, Bu? Coba semuanya perhatikan, kalau kalian cermati baik-baik, untuk aktivitas kedua, ini permasalahannya ada pada dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Hari-hari. Jadi, untuk bilangan berpangkat, ternyata bisa digunakan untuk apa? Menyelesaikan untuk menyelesaikan apa? Permasalahan dalam Sehari-hari. sehari-hari, khususnya pada bilangan yang bagaimana? Pada bilangan yang perhitungan pada bilangan yang besar. Iya. Baik, untuk pertemuan siang hari ini Ibu rasa cukup. Semoga bermanfaat yang Google Form-nya ya. Terima kasih kalian sudah menampilkan hasil pekerjaan kalian dengan sangat bagus. Kita tutup pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.